Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Aldina SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Dan tidak lupa, teman-teman mahasiswa Rombel A yang kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini secara daring by Elena. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Nadia Marel Nabila dengan NIM 1401422009. dan saya Indah Nur Aini dengan NIM 14014222036. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani teman-teman sekalian pada pertemuan ke-12 ini dengan materi mekanika, kinematika, dan dinamika. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, ada peta konsep kinematika, di mana pada pembahasan ini kita akan membahas 4 bab. Yang pertama ada kerangka acuan, ada pengertian dan jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya dibagi lagi menjadi gerak inersia dan gerak non-inersia. Yang kedua ada percepatan, dibagi menjadi pengertian, teori, faktor, dan bukti percepatan. Di antaranya ada ketinggian, tingkat kedalaman, dan garis lintang. Ada contoh soal juga. Yang ketiga ada kecepatan. Pembahasan pada kali ini ada pengertian, jenis satuan kecepatan. Pada jenis terdapat kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata, kecepatan osilasi, dan kecepatan rambat gelombang. Pembahasan yang keempat yaitu gerak. Ada pengertian, jenis-jenis gerak dibagi menjadi gerak 1 dimensi, ada GLB dan GLBB, gerak 2 dimensi, ada gerak parabola dan gerak melingkar, gerak 3 dimensi, dan gerak relatif. Ada contoh soalnya juga. Next. Oke, kemudian untuk dinamika ada 2, yaitu gaya dan energi. Gaya membahas mengenai sifat-sifat gaya, jenis-jenis, dan perbedaan gaya dan gerak. Jenis-jenis ada 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kemudian untuk energi, membahas mengenai pengertian, bentuk energi dan perubahannya, jenis-jenis, serta cara menghemat energi. Jenis-jenis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan asal, dan yang kedua berdasarkan ketersediaan di alam. Berdasarkan asal dibagi lagi menjadi 2, yaitu energi primer dan energi sekunder. Kemudian berdasarkan ketersediaan di alam dibagi menjadi 2, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Yang pertama ada kerangka acuan. Kerangka acuan adalah perspektif suatu sistem yang diteliti. Dalam fisika, kerangka acuan memberikan suatu pusat koordinat relatif terhadap seorang pengamat yang bisa mengukur gerakan dan kedudukan pada seluruh titik yang terdapat di dalam sistem, termasuk orientasi objek di dalamnya. Jenis-jenis kerangka acuan yang pertama itu ada kerangka acuan inersia. Nah, kerangka acuan inersia salah satu jenis kerangka acuan yang digunakan sebagai titik acuan dalam pengamatan fisika. Persyaratannya dapat disebut sebagai kerangka acuan inersia tidak mengalami percepatan gerak. Next. Yang kedua ada kerangka acuan non-inersia. Kerangka acuan non-inersia adalah salah satu jenis kerangka acuan yang digunakan sebagai titik acuan dalam pengamatan fisika. Suatu kerangka acuan non-inersia, contohnya yaitu mobil yang melakukan usai melingkar dan komedi putar yang sedang berputar. Hukum pertama Newton tak berlanjut dalam kerangka acuan non-inersial, yang terlihat dengan hal telah tersedia percepatan pada objek tanpa hal telah tersedia gaya yang mengakibatkannya dalam kerangka acuan tersebut. Next. Beberapa aktivitas yang mendeskripsikan secara singkat mengenai kerangka acuan inersial. Suatu kerangka acuan inersial adalah suatu kerangka acuan yang pertama, melakukan usaha dengan kecepatan konstan. 2, tak melakukan usaha dipercepat. 3, hukum inersia berlanjut. 4, hukum gerak Newton berlanjut. Dan yang kelima, tidak terdapat gaya-gaya fiktif.
Kemudian, untuk ilustrasi kerangka acuan inersia, bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Ada pengamat 1 atau P1 dan pengamat 2 atau P2 dengan kecepatannya konstan atau tetap. Kemudian objek O dilemparkan dari atas bus menuju ke atap bus. Dengan P1 atau pengamat 1 dan pengamat 2 mengukur jarak tempuh dan waktu tempuh yang sama. Kemudian untuk ilustrasi kerangka acuan non-inersia bisa dilihat pada gambar lagi. Suatu benda dikatakan begas, suatu benda dan begas diletakkan di dalam lift. Sebagai pembuktian hal tersebut, pengamat 1 dan pengamat 2 tak melakukan usaha terhadap objek O, berupa suatu massa dan begas. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh Intan. Baik, yang kedua ada percepatan. Next slide. Kemudian percepatan dalam fisika adalah perubahan kecepatan satuan waktu. Umumnya percepatan diamati gerakan suatu objek yang bertambah cepat ataupun lambat. Kemudian ini rumusnya. Percepatan itu sebagai A. V itu kecepatan dan T itu waktu. V biasanya disatukan menggunakan satuan kilometer atau meter, dan T menggunakan satuan jam atau detik. Kemudian rumusnya A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1 sama dengan delta V per delta T. Teori percepatan. Yang pertama ada teori Ptolemyi pada tahun 100 Masehi. Ptolemyi menggunakan teori geosentris yang telah digunakan selama ratusan tahun dengan segala keterbatasan teknologi pada masanya. Yang kedua ada teori Copernicus pada tahun 15 Masehi. Selama satu abad, teori Ptolemaic tak terkalahkan sampai tahun 15 Masehi. Copernicus menerbitkan teori terakhir dan mengoreksi teori Ptolemaic yang pertama. Next. Yang ketiga ada Tycho Brahe dan Johannes Kepler pada tahun 1609. Teori ini mempelajari bumi dan menemukan bahwa orbit planet-planet mengelilingi matahari tidak berbentuk lingkaran atau lingkaran sempurna. Yang keempat, Isaac Newton pada tahun 1680, di mana seorang ilmuwan yang menemukan gaya gravitasi yang dikenal dengan hukum Newton. Yang kelima ada Henry Cavendish pada tahun 1789 mengatakan bahwa menghitung percepatan gravitasi karena pada saat itu tidak ada gravitasi untuk menghitung percepatan gravitasi di bumi. Oleh karena itu, Cavendish menghitung percepatan gravitasi di beberapa lokasi menggunakan keseimbangan teori sederhana atau osilasi pendulum. Next. Faktor-faktor percepatan. Yang pertama itu ada ketinggian. Ketinggian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya percepatan gravitasi bumi dan pengaruhnya berbanding terbalik. Semakin jauh jarak suatu benda dari permukaan bumi, semakin kecil percepatan gravitasinya. Yang kedua ada tingkat kedalaman. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya ada depth atau tingkat kedalaman. Kedalaman menunjukkan bahwa suatu benda berada di bawah permukaan laut, yaitu jaraknya dari pusat kurang dari jari-jari bumi. Yang ketiga ada garis lintang. Bumi tidak bulat sesempurna seperti bola. Pada kutub-kutub dengan lintang 0 derajat, bumi agak pipih. Jari-jari bumi di daerah tersebut mengecil. Next. Bukti percepatan dalam aktivitas sehari-hari. Ketika kita terjun bebas dan dari ketinggian langit atau puncak tebing saat melakukan olahraga ekstrim seperti terjun payung atau skydiving, itu termasuk bukti percepatan gravitasi. Yang kedua ada melemparkan benda ke atas, karena gravitasi benda apapun yang kita lempar sekuat tenaga ke atas pasti akan menyentuh tanah kembali dan tidak melayang di udara.
Yang ketiga, adanya bukti percepatan saat kita bermain lompat kodok. Sejauh dan setinggi apapun lompatan yang tubuh kita hasilkan, maka akan membuat tubuh kita melayang terbang dan pasti akan jatuh kembali ke lantai. Oke, yang selanjutnya ada contoh soal percepatan. Fahad menggiring bola mengelilingi lapangan stadion dengan menempuh jarak 180 meter dan memerlukan waktu 30 detik. Lalu ketika ia melihat salah satu teman musuhnya, Firmino makin mempercepat laju sepedanya jadi 10 meter per second dalam 2 detik. Berapakah percepatan sepeda tersebut? Oke, yang ditanya ini kan percepatan. Berarti yang ditanya itu A. Kemudian untuk menjawab soalnya, ditulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal yaitu S adalah jarak adalah 180 meter, kemudian untuk T0 sama dengan 30 second. Lalu untuk V1-nya adalah 10 meter per second. Kemudian kita mencari V-nya terlebih dahulu. Rumus dari V sama dengan S dibagi T. 180 meter dibagi 30 second akan menghasilkan 6 meter per second. Kemudian untuk mencari A, rumusnya A sama dengan V1 dikurangi V0 dibagi T. V1 itu 10 meter per second, V0 dikurangi 6 meter per second, dan dibagi 2 second. Jadi akan menghasilkan 2 meter per second kuadrat. Jadi percepatan sepeda tersebut adalah 2 meter per second kuadrat. Yang selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan adalah salah satu perhitungan dalam fisika. Perhitungan kecepatan adalah situasi yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui rumus kecepatan, seseorang dapat dengan mudah mengetahui yang lebih cepat dari keduanya jika mereka bergerak ke arah yang sama dan di jalan yang sama. Dalam fisika pun, kecepatan adalah gambaran tentang seberapa cepat atau lambat suatu benda bergerak. Kecepatan adalah proses yang berkaitan dengan perpindahan besar dalam waktu singkat. Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan kecepatan benda ditambah arah geraknya. Ukuran satuannya bisa meter. Oke, kecepatan itu biasanya dilambangkan dengan V. Kecepatan dan percepatan itu berbeda ya teman-teman. Kalau percepatan itu A, kalau kecepatan itu V. Oke, percepatan itu A, kemudian untuk kecepatan itu V. Apa sih beda dari keduanya? Oke, dilihat dari fungsinya, fungsi dari kecepatan adalah menentukan seberapa cepat sebuah benda melaju pada jarak tertentu dan diukur berdasarkan besaran vektor. Oke, dan diukur berdasarkan besaran vektor. Kemudian untuk percepatan berfungsi untuk mengubah kecepatan pada suatu objek yang sedang bergerak. Kalau percepatan itu kan mengubah. Oke, kalau percepatan itu mengubah dan kecepatan itu mengukur. Oke, kecepatan itu mengukur. Oke, kemudian biasanya kecepatan itu mempunyai rumus P sama dengan S dibagi T. S itu jarak, kemudian untuk T itu adalah waktu. Oke. Kalau kecepatan itu V, percepatan itu A. Oke. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kecepatan. Jenis-jenis kecepatan itu ada 4, yaitu yang pertama kecepatan sesaat, yang kedua itu kecepatan rata-rata, yang ketiga itu kecepatan osilasi, kemudian yang keempat itu kecepatan rambat gelombang. Nah, yang pertama ini ada kecepatan sesaat. Apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah kecepatan suatu benda yang bergerak pada titik waktu tertentu. Kecepatan sesaat adalah kecepatan suatu benda yang bergerak pada titik waktu tertentu. Oke. Jika benda memiliki kecepatan yang seragam, maka kecepatan sesaat mungkin sama dengan kecepatan standarnya. Oke, jika kecepatan sesaat mempunyai contohnya benda yang memiliki kecepatan seragam, maka kecepatan sesaatnya akan memiliki kesamaan dengan kecepatan standarnya. Kemudian untuk kecepatan sesaat ditentukan sangat mirip dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan sesaat ditentukan sangat mirip dengan kecepatan rata-rata. Tetapi di sini pada kecepatan sesaat periode waktu itu dipersempit. Pada kecepatan sesaat itu periode waktunya itu dipersempit.
Untuk rumusnya yaitu bisa dilihat ini. Rumus biasa saat sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Kalian bisa diingat, delta X itu sama aja dengan S, yaitu perpindahan jarak. Oke. Kemudian untuk delta T adalah interval waktu, atau selang waktu, atau waktu T. Dengan satuan delta T itu second. Kemudian untuk delta X dengan satuan meter. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kecepatan rata-rata. Apa itu kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah besaran vektor. Oke, kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi atau perpindahan atau delta X, oke, dibagi dengan interval waktu. Dibagi dengan interval waktu. Berarti dibagi dengan delta T dong, di mana perpindahan itu terjadi. Kemudian untuk satuan SI dari kecepatan rata-rata adalah meter per detik. Ya, satuan SI dari kecepatan rata-rata adalah meter per detik atau M per S. M per S biasanya. Jadi kecepatan rata-rata merupakan perbandingan antara perpindahan, ya, perbandingan antara perpindahan yang terjadi pada sebuah benda dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan. Oke. Oke, sekali lagi, kecepatan rata-rata itu perbandingan antara perpindahan yang terjadi pada sebuah benda untuk melakukan perpindahan dalam kurun waktu yang tertentu. Oke. Rumusnya itu bisa dilihat ya. Rumusnya itu V rata-rata sama dengan delta X dibagi delta T. Sudah tahu kan delta X itu perpindahan jarak, kemudian satuannya adalah meter. Untuk delta T adalah interval waktu, yang satuannya itu second. Dan V itu kelajuan, satuannya meter per second. Ya. Oke, yang ketiga adalah kecepatan osilasi. Kecepatan osilasi adalah kecepatan yang mengukur berapa cepat perubahan simpangan titik-titik pada medium. Kecepatan osilasi mengukur berapa cepat gerakan naik dan turun simpangan pada gelombang transversal. Oke, berarti kecepatan osilasi itu mengukur naik turun pada gelombang transversal. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, kecepatan osilasi mengukur berapa cepat getaran maju mundur titik dalam medium. Oke. Kalau pada gelombang transversal itu mengukur gerakan cepat, berapa cepat gerakan naik dan turun. Kemudian untuk pada gelombang longitudinal, kecepatan osilasi itu mengukur berapa cepat getaran maju mundur titik dalam medium. Ya. Apa sih penyebab dari adanya gerak osilasi itu? Oke. Pada prinsipnya ada dua jenis getaran. Oke, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Oke. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi tanpa ada daya gaya luar yang ikut memengaruhi. Ya. Ada dua getaran, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Oke. Kemudian yang keempat itu kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang adalah kecepatan yang mengukur berapa cepat pola osilasi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, berarti kecepatan rambat gelombang itu mengukur berapa cepat osilasi yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecepatan rambat gelombang itu mengukur berapa cepat sebaran gelombang arah radial keluar meninggalkan titik jatuhnya batu yang dilakukan pada permukaan air. Oke, biasanya kecepatan rambat gelombang itu bisa dirumuskan dengan V sama dengan lambda. Lambda itu biasanya kayak seperti huruf A, seperti itu. Lambda dibagi dengan T. Ya, lambda itu panjang gelombang. Lambda itu sebagai panjang gelombang. Yang satuannya itu meter. Kemudian untuk T adalah waktu. Waktu yang diperlukan. Atau periode gelombang. Periode gelombang yang satuannya second. Untuk satuan kecepatan pada rambat gelombang itu adalah meter per second. Oke, jadi perlu diingat ya teman-teman, jenis-jenis kecepatan itu ada 4, yaitu yang pertama kecepatan
rata-rata, yang kedua kecepatan sesaat, yang ketiga itu kecepatan osilasi, dan kemudian yang keempat itu kecepatan rambat gelombang. Oke, sebetulnya ini sama semua, menggunakan delta X dibagi delta T semua. Simbolnya seperti itu ya. Oke, kemudian ada satuan kecepatan atau simbol satuan kecepatan. Ada 6, yaitu meter per detik, kilometer per jam, mil per jam, knot, Mach, dan yang terakhir adalah kecepatan cahaya. Meter per detik dengan simbol meter per detik atau M per S. Lalu yang kedua kilometer per jam dengan simbol km per jam atau kph. Yang ketiga mil per jam dengan simbol mil per jam atau mph. Yang berikutnya adalah knot, merupakan singkatan dari nautical mile per jam. Kemudian Mach yang diambil dari kecepatan suara. Mach 1 adalah kecepatan suara. Yang terakhir adalah kecepatan cahaya, atau disebut juga sebagai konstanta cahaya dan dinyatakan dengan simbol C. C sama dengan 299,792,458 meter per second. Next. Oke, selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tetap. Dalam waktu 3 jam, mobil tersebut menempuh jarak 210 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Yang ditanyakan kecepatan mobil tersebut. Berarti yang ditanyakan itu V. Oke, ditulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Yang pertama ada waktu. Waktu 3 jam. Berarti T sama dengan 3 jam. Yang kedua ada diketahui jarak atau S. S-nya itu 210 km. Oke, kemudian dihitung menggunakan rumus. Rumusnya V sama dengan S dibagi T. S-nya tadi 210 km dibagi 3 jam. Akan memperoleh hasil 70 km per jam. Oke, jadi kecepatan mobil tersebut adalah 720 km per jam. Next. Oke, yang selanjutnya ada gerak. Gerak merupakan perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu. Jadi, apabila suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap satu titik acuan, maka benda tersebut dikatakan sedang bergerak. Jenis-jenis gerak. Yang pertama ada gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi adalah gerak benda ketika perubahan posisi benda tersebut hanya terjadi satu dimensi atau pada satu sumbu koordinat saja. Titik tersebut adalah titik awal dan titik akhir. Gerak satu dimensi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB. GLB merupakan gerak lurus yang memiliki kecepatan tetap, dikarenakan tidak adanya percepatan yang bekerja pada objek. Ciri-ciri GLB adalah yang pertama, berada di sebuah lintasan lurus. Yang kedua, kecepatannya konstan atau tetap. Yang ketiga, percepatan sama dengan 0. A sama dengan 0. Oke, selanjutnya rumus GLB. Ada 3 komponen utama dalam rumus GLB, yaitu yang pertama kecepatan, yang kedua jarak, yang ketiga adalah waktu. Oke, rumusnya adalah V sama dengan delta X dibagi delta T. Delta X atau S. Delta X adalah perpindahan atau jarak tempuh, bisa dalam kilometer atau meter. Kemudian ada delta T. Delta T adalah perubahan waktu atau selang waktu tertentu dengan satuan jam atau per detik. Oke, untuk mencari delta X, bisa menggunakan rumus yang kedua. Delta X sama dengan X akhir dikurangi X awal. Dan untuk mencari delta T, sama dengan T dikurangi 0. Next. Selanjutnya ada grafik GLB. Ada grafik posisi terhadap waktu, dan ada grafik percepatan terhadap waktu. Grafik posisi terhadap waktu adalah grafik yang diperoleh dari posisi terhadap waktu, menandakan bahwa benda yang sudah bergerak. Ini makanya grafiknya itu ke atas karena bendanya itu sudah bergerak. Oke, memiliki kecepatan tetap sebesar V. Maka jaraknya akan bertambah.
seiring dengan penambahan waktu. Oke, dengan rumus X sama dengan X0 ditambah V dikali T. Dan yang kedua adalah grafik percepatan terhadap waktu. Grafik yang diperoleh dari A terhadap T merupakan suatu garis lurus horizontal. Ini kan garisnya horizontal nih, yang grafik percepatan terhadap waktu. Yang menunjukkan bahwa nilai percepatan tetap untuk setiap waktunya. Percepatannya itu tetap. Oke, next. Yang selanjutnya ada gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh gerak lurus beraturan yang stabil adalah gerak bulan yang mengitari bumi dan planet yang mengitari matahari. Ketika sebuah kereta misalnya bergerak dengan laju konstan, kereta tersebut bisa menjadi contoh gerak lurus beraturan. Tapi ketika kereta tersebut sudah mau berhenti dan agak melambat, kereta itu kereta itu tidak bergerak lurus beraturan, melainkan bergerak lurus berubah beraturan. Yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disebut dengan GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Perbedaan utama GLB dan GLBB adalah GLB tidak mempunyai percepatan, sedangkan pada GLBB itu mempunyai percepatan yaitu A. Nilai A positif pada GLBB disebut percepatan, sedangkan nilai A negatif pada GLBB disebut perlambatan. Contoh dari GLBB adalah saat pengereman mobil untuk membuat mobil itu berhenti. Seorang pembalap menurunkan laju kendaraannya saat di tikungan. GLBB adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan dapat diartikan sebagai gerak lurus suatu objek, di mana kecepatannya itu berubah terhadap waktu karena adanya percepatan yang konstan atau tetap. Akibat adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear, tetapi kuadratik. Kemudian ada jenis-jenis GLBB. Jenis-jenis GLBB ada dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat adalah gerak yang lintasannya itu lurus, dengan besar perubahan kecepatannya yang makin bertambah. Oke, jadi ininya itu makin bertambah, grafiknya itu makin ke atas karena kecepatannya itu makin bertambah. GLBB dipercepat artinya kelajuan dari sebuah benda akan bertambah dengan nilai yang sama setiap sekundnya. Nilai yang sama setiap sekundnya dipercepat. Oke, grafiknya itu ke atas. Dan yang kedua adalah GLBB diperlambat. Grafiknya itu menurun. Kenapa grafiknya menurun pada GLBB diperlambat? Karena besar perubahan kecepatannya yang makin berkurang secara konstan setiap detiknya. Oke. GLBB diperlambat, kenapa kurvanya menurun? Karena besar perubahan kecepatannya berkurang, jadinya grafiknya menurun. Dan GLBB dipercepat ya karena benda akan bertambah nilai dengan setiap sekundnya. Oke, next. Oke, next. Oke, ada rumus GLBB. Persamaan atau rumus gerak lurus berupa peraturan menggunakan tanda positif ataupun tanda negatif, tergantung pada dipercepat atau diperlambatnya gerak. Oke, ini bisa dilihat teman-teman, ini adalah contoh rumus dari GLBB dipercepat. Kenapa contoh dari rumus GLBB dipercepat? Karena menggunakan tanda positif. Ya, rumus GLBB itu ada 3. Contohnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Yang kedua VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yang ketiga S. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kemudian bagaimana rumus GLBB diperlambat? Gampang, tinggal dikurangi saja, tandanya itu diganti. Contohnya yang pertama itu ada VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat dikurang 2 kali A kali S. Oke, yang kedua VT sama dengan V0 dikurangi A dikali T.
Yang ketiga, S sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah dikali A kali T kuadrat. Oke, gampang. Rumus GLBB itu ada 3, tinggal ngafalin ini saja. Dan dipercepat atau diperlambatnya itu tandanya tinggal diganti. Jika dipercepat itu positif semua, jika diperlambat negatif semua. Oke, next. Oke, yang kedua ada gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi yang pertama ada gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X horizontal merupakan GLB dan sumbu Y vertikal merupakan GLBB. Kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Nama lainnya disebut juga dengan gerak peluru yang memiliki bentuk lintasan parabola. Gerak parabola adalah gabungan antara GLB dan GLBB. Ada karakteristik gerak parabola. Yang pertama, gerak parabola pada benda disebabkan oleh gaya yang diberikan. Dalam bahasan dinamika pada ilmu fisika, gaya adalah penyebab gerakan benda. Yang kedua, sama halnya dengan gerak jatuh bebas. Benda yang melakukan gerak parabola atau gerak peluru ini juga dipengaruhi oleh gravitasi dengan arah ke bawah atau pusat bumi, sebesar G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, adanya hambatan yang membuat benda ketika dilempar, ditendang, atau ditembakkan dengan kecepatan awal, gerakannya akan bergantung pada gravitasi dan hambatan atau gesekan. Oke, kemudian ada rumus dari gerak parabola. Rumus dari gerak parabola ada 2, yaitu gerak parabola pada sumbu Y dan gerak parabola pada sumbu X. Jika gerak parabola pada sumbu Y yang ditanyakan kecepatan awal, V0Y sama dengan V0 dikali sin alfa. Jika pada sumbu X, V0X sama dengan V0 dikali cos alfa. Kemudian untuk jarak atau ketinggian itu sama. Pada sumbu Y sama dengan V0 kali T dikali sin alfa dikurangi setengah kali GT kuadrat. Kemudian pada sumbu X sama dengan V0T dikali cos alfa. Dan yang terakhir ada tinggi atau jarak maksimum. Pada sumbu Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi 2G. Kemudian pada sumbu X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa dibagi G. Pada sumbu Y, sin kuadrat alfa. Pada sumbu X, sin 2 alfa. Beda ya, sumbu Y sin kuadrat, sumbu X sin 2. Oke, next. Oke, yang kedua ada gerak melingkar. Gerak melingkar disebut juga gerak sirkular adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan sumbu atau titik tetap di tengahnya. Istilah pada gerak melingkar ada frekuensi, F, periode atau T, kecepatan linear ada V, percepatan sudut alfa, perpindahan sudut theta, dan kecepatan sudut omega. Jenis-jenis gerak melingkar. Yang pertama, gerak melingkar beraturan atau GMB. Merupakan gerak melingkar yang memiliki kecepatan sudut atau theta tetap. Dengan kata lain, berarti percepatan sudutnya 0. Yang kedua ada gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kecepatan tangensial berubah secara teratur. Atau dengan kata lain, percepatan sudut dan percepatannya konstan. Yang ketiga ada gerak relatif. Gerak relatif adalah suatu pergerakan benda yang sangat terpengaruh dengan titik acuannya, dan gerak relatif terjadi apabila suatu benda bergerak terhadap benda lainnya. Suatu benda dapat dikatakan benda bergerak apabila suatu pergeseran posisi yang terjadi dan benda bergerak bisa secara menjauh ataupun mendekat. Tak hanya itu, gerak
Benda juga dapat terjadi akibat adanya gravitasi bumi, dan gerak benda pada umumnya dipengaruhi oleh dua jenis energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial merupakan energi yang bisa mempengaruhi pergerakan suatu benda akibat posisi ketinggian benda, dan energi kinetik yaitu energi yang sangat dibutuhkan saat adanya suatu pergerakan benda dengan keadaan massa tertentu. Beberapa contoh gerak relatif pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerak pohon terhadap manusia. Gerak pohon terhadap manusia menjadi salah satu contoh gerak relatif dan titik acuannya terdapat pada pohonnya. Yang kedua, ada gerak kendaraan terhadap gedung. Gerak suatu kendaraan seperti mobil atau motor terhadap suatu bangunan atau gedung menjadi salah satu contoh gerak relatif dengan titik acuannya bangunan atau gedung, dan gerak ini menjadi salah satu gerak yang sangat sering dijumpai oleh kita semua. Yang ketiga, gerak kereta api terhadap lintasan. Gerak kereta api terhadap lintasan menjadi contoh gerak relatif dengan titik acuannya lintasan, dan gerak kereta api terhadap lintasan sudah terjadi sejak zaman dahulu karena kereta api menjadi salah satu alat transportasi zaman dulu yang ada di Indonesia. Yang keempat, ada gerak manusia terhadap jalan raya. Gerak yang dilakukan manusia terhadap jalan raya menjadi salah satu contoh gerak relatif yang terjadi pada gerak ini. Jalan raya menjadi titik acuannya. Baik, untuk rumus gerak relatif. Gerak relatif sangat tergantung pada dua konsep, yaitu gerak lurus peraturan atau GLP dan gerak lurus berubah peraturan atau GLBW. Yang pertama, rumus dari GLP. Ada dua, yaitu delta V dan delta S. Oke, sama aja ya, X dan S itu sama. Oke, delta V, jika ingin mencari delta V, sama dengan V2 dikurangi V1. V2 itu biasanya V akhir, dan V1 itu V awal. Lalu delta S sama, ketika ingin mencari delta S, sama dengan S2 dikurangi S1. Kemudian yang kedua, rumus gerak lurus berubah beraturan. Ada tiga, delta V sama dengan V2 dikurangi V1. Yang kedua, delta S sama dengan S2 dikurangi S1. Dan yang ketiga, delta A atau percepatan sama dengan A2 dikurangi A1. Next. Oke, selanjutnya ada contoh soal dari gerak relatif. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Jika percepatan mobil 20 meter per second kuadrat, tentukan kecepatan mobil tersebut setelah 5 second. Yang ditanyakan kecepatan mobil, berarti yang ditanyakan itu V. Oke, yang pertama ditulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Ini kan sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Oh, berarti V0-nya itu 0, karena dari keadaan diam. Yang kedua ada percepatan mobil 20 meter per second. Ada A. A sama dengan 20 meter per second. Kemudian setelah 5 second, berarti T-nya itu sama dengan 5 second. Langsung saja, rumusnya V sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0-nya itu 0, karena keadaan diam. Lalu A-nya itu 20 dan T-nya itu 5. Jadi 20 dikali 5 akan memperoleh hasil 100 meter per second kuadrat. Oke, jadi kecepatan mobil tersebut setelah 5 second adalah 100 meter per second kuadrat. Next. Faktor yang mempengaruhi gerak. Gerak suatu benda dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa bentuk benda, ukuran benda, dan permukaan benda. Yang pertama adalah bentuk benda. Benda-benda di dunia ini memiliki ragam sekali bentuknya, dari yang simetris sampai abstrak. Contohnya, benda berbentuk kotak, lingkaran, segitiga, dan bentuk lainnya. Benda ini mempengaruhi gerakannya. Sebagai contoh, roda sepeda akan lebih mudah bergerak dibanding benda yang bentuknya kotak atau lainnya. Begitupun juga dengan bola yang lebih mudah menggelinding karena bentuknya yang bulat. Yang kedua, ada ukuran benda. Benda dengan ukuran yang berbeda pun akan mempengaruhi gerakannya. Bola basket lebih besar daripada bola pingpong. Bobot bola pingpong juga lebih ringan daripada bola basket. Jadi, benda dengan ukuran yang lebih kecil dan ringan akan lebih mudah digerakkan daripada benda berukuran berat dan besar. Yang ketiga ada permukaan benda. Permukaan benda satu berbeda dengan lainnya. Benda memiliki permukaan yang kasar dan halus.
Jenis permukaan benda dapat mempengaruhi gerak benda tersebut. Benda dengan permukaan yang halus akan lebih mudah bergerak daripada benda yang permukaannya kasar. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka membutuhkan lebih banyak gaya daripada permukaan benda yang lebih halus. Hal tersebut menandakan semakin besar permukaan, maka akan lebih sulit bergerak. Misalnya sepeda di jalan beraspal yang selanjutnya ada gaya. Secara konseptual, gaya adalah suatu kekuatan, tarikan, atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan mengalami perubahan gerak atau berubah bentuk. Kekuatan gaya berupa tarikan dan dorongan yang dimaksud yaitu yang pertama, tarikan mempunyai arah yang mendekati orang atau hewan atau benda yang menariknya. Yang kedua, dorongan mempunyai arah yang menjauhi orang atau hewan atau benda yang mendorongnya. Sifat-sifat gaya. Yang pertama, dapat mengubah arah benda. Arah gerak suatu benda dapat berubah karena adanya suatu gaya. Ia dapat berubah arah karena dikenai sebuah gaya. Yang kedua, dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk benda atau objek tertentu. Yang ketiga, membuat benda diam menjadi bergerak. Yang keempat, membuat benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak pun akan menjadi diam ketika dikenai suatu gaya. Yang kelima, mengubah kecepatan gerak benda. Suatu benda yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu dapat berubah kecepatannya apabila dikenai suatu gaya. Oke, kemudian ada hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton menyebutkan bahwa setiap benda akan diam atau bergerak lurus peraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Artinya, benda cenderung mempertahankan kedudukannya. Benda diam akan tetap diam, benda yang bergerak juga akan tetap bergerak. Maknanya, benda memiliki sifat untuk mempertahankan keadaan diam atau bergeraknya. Oke, jadi kesimpulannya hukum 1 Newton itu adalah hukum yang tetap. Misalnya benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Kemudian rumus hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0. Karena yang tetap diam dan yang tetap bergerak. Oke, besaran tegangan-tegangannya pun berbeda sesuai dengan bahan yang digunakan, seperti tegangan lengkung dan tegangan puntir. Maka menghitungnya bisa berdasarkan momen inersianya. Oke, next. Tunggu dulu. Ini ada, mohon maaf kembali. Coba perhatikan, ini ada contohnya. Oke, ini contohnya ketika orang yang berdiri di atas truk. Oke, jika truknya sedang berhenti. Yang pertama, truknya sedang berhenti. Kemudian yang kedua, truknya itu sedang mencoba menginjak rem. Otomatis orang yang di atasnya, yang tadinya diam, tidak siap dong. Maka dengan tiba-tiba orangnya pun mundur ke belakang. Lalu yang ketiga itu, truknya itu mencoba mengerem. Dan si orangnya itu tidak siap, maka orangnya itu akan maju ke depan. Oke, jadi kesimpulannya itu benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Jika dipaksakan ya akan seperti ini, akan terdorong ke belakang atau maju ke depan. Oke, next. Yang kedua ada hukum 2 Newton, menyebutkan besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Oke, jadi berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Berdasarkan teori tersebut, percepatan yang timbul pada suatu benda karena dipengaruhi gaya yang bekerja pada benda. Besarnya akan berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, jadi kesimpulannya, hukum 2 Newton itu, gaya yang bekerja itu berbanding lurus. Dan yang berbanding terbalik itu massa bendanya. Oke, bisa dirumuskan seperti ini. Sigma F sama dengan M dikali A.
M itu massa. Biasanya satuannya itu kilogram. Dan A itu percepatan. Satuannya itu meter per second kuadrat. Oke, ini contohnya. Ketika orang yang sedang mendorong meja dan ketika orang yang sedang mendorong troli belanjaan. Melalui hukum 2 Newton, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju benda tersebut bergerak. Oke, ini kenapa trolinya itu maju? Karena orang ini memberikan gaya yang searah. Gayanya itu maju. Kalau trolinya maju ya gayanya maju. Jadi kan trolinya itu bergerak. Oke, sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau bertolak belakang melawan gaya benda, maka laju gaya akan semakin melambat atau kecepatannya mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan laju yang berubah. Besar kecilnya lambat atau cepat yang dimiliki gaya tersebut, maka akan memengaruhi arah gerak benda tersebut. Hukum ini menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan nol, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Alias benda yang bergerak pasti memiliki percepatan. Oke, kesimpulannya hukum 2 Newton itu jika diberikan gaya yang searah, maka akan mempercepat laju benda tersebut. Tetapi jika diberikan gaya yang berlawanan, maka semakin lambatnya arah laju benda tersebut. Oke, next. Ada hukum 3 Newton. Menyatakan, setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Maksud dari hukum ini adalah jika sebuah benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Ini contohnya. Contohnya bisa dilihat ketika anak yang sedang menarik pohon. Oke, gaya yang ditarik anak ini terhadap pohon menghasilkan gaya aksi. Gaya aksi itu F. F adalah gaya tarik anak terhadap pohon. Kemudian, gaya pohon terhadap anak itu adalah F reaksi atau F aksen. Ya, ini F dan F aksen itu arahnya berlawanan. Ya. Oke, hukum 3 Newton juga menjelaskan tiap aksi akan berkonsekuensi memunculkan reaksi. Kayak tadi, pohonnya itu akan memunculkan gaya reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat. Memberi gaya sebagai sebab akan menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi ini kemudian bekerja saling berlawanan dan berproses pada benda yang berbeda-beda. Oke, dapat disimpulkan ini, hukum Newton 3 adalah F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi adalah yang melakukan dan F reaksi adalah yang memunculkan reaksi. Oke, next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya sentuh. Gaya sentuh merupakan gaya yang terjadi ketika ada sentuhan antara sumber gaya dengan objek yang menerima gaya tersebut. Adapun yang termasuk gaya sentuh adalah A. Gaya pegas merupakan gaya yang tercipta dari adanya kerja benda elastis. Yang kedua, kekuatannya berasal dari karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Yang ketiga, gaya gesek adalah gaya yang tercipta karena dua permukaan benda saling bergesekan. Yang keempat, gaya otot merupakan gaya yang berasal dari otot manusia atau hewan. Yang kedua ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh merupakan jenis gaya yang timbul ketika sumber gaya tidak bersentuhan langsung dengan objek atau sesuatu yang menerima gaya tersebut. Jenis gaya tak sentuh pada kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama ada gaya gravitasi. Adalah jenis gaya yang menarik benda ke arah pusat bumi atau pusat benda tersebut. Gaya tersebut terjadi karena adanya daya tarik bumi. Yang kedua ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang tercipta karena adanya arus listrik yang mengalir dan bisa ditimbulkan oleh dua benda dengan muatan yang memiliki jarak tertentu. Yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang berbentuk tarikan atau dorongan antar dua benda yang bersifat magnetik.
Perbedaan gaya dan gerak gaya. Gaya dan gerak memiliki perbedaan di antaranya A. Gerak suatu benda disebabkan oleh adanya gaya, sedangkan benda yang bergerak belum tentu memiliki gaya. Yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak tidak dapat terjadi jika tidak ada pengaruh gerak. Yang ketiga, ada gaya dapat memengaruhi bentuk dari dorongan atau tarikan, sedangkan gerak tidak dapat mempengaruhi bentuk benda. Yang keempat, gaya merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi dapat dirasakan, sedangkan gerak dapat dilihat. Yang kelima, gaya dapat mengubah arah gerak benda, sedangkan gerak tidak dapat mengubah arah benda. Yang keenam, gerak dipengaruhi oleh gaya, sedangkan gaya tidak harus dipengaruhi oleh gerak. Yang ketujuh, gaya dapat membuat gerak benda menjadi semakin cepat atau lambat, sedangkan gerak tidak dapat melambat atau dipercepat tanpa adanya gaya. Kemudian untuk contoh soalnya, H dan Hi mendorong sebuah lemari ke kanan secara bersamaan. Jika gaya yang dikeluarkan oleh H dan Hi secara berturut-turut 40 Newton dan 50 Newton, maka berapa total gaya yang dikeluarkan keduanya? Oke, yang pertama seperti biasa, ditulis dulu apa yang ada diketahui dalam soal. F1 40 Newton, kemudian F2 50 Newton. Kemudian ini kan HH dan HI mendorong sebuah lemari ke kanan secara bersamaan. Berarti kan satu arah H dan HI mendorong secara ke kanan. Oke, yang ditanyakan itu total gaya atau resultan gaya. Ya berarti tinggal ditambahkan saja. Yang ditanyakan R resultan gaya. Resultan gaya memiliki rumus R sama dengan F1 ditambah F2. F1-nya 40 Newton dan F2-nya itu 50 Newton. Akan memperoleh hasil 90 Newton. Jadi, total gaya yang dikeluarkan oleh HH dan HI untuk mendorong sebuah lemari ke kanan secara bersamaan adalah 90 Newton. Next. Selanjutnya ada energi. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energi, yang berarti kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia erat kaitannya dengan energi, yang secara sederhana diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut menghasilkan gaya yang bisa melakukan kerja. Oke, bentuk energi dan perubahannya. Gaya itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Besarnya energi kinetik suatu benda bergantung pada massa dan kecepatan benda-benda tersebut. Oke, jadi energi kinetik itu seperti ini rumusnya bisa dicontohkan. K sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. M itu massa benda dalam satuan kilogram. Dan V itu kecepatan benda dalam satuan meter per second kuadrat. EK itu memiliki satuan joule. Oke, energi kinetik memiliki satuan joule. Oke, jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Misalnya orang yang sedang berlari atau sepeda yang di kayu. Besar kecilnya energi kinetik, suatu benda bergantung kepada massa dan kelajuan benda tersebut. Oke, jadi besarnya energi kinetik itu bergantung pada massa dan kelajuan benda tersebut. Oke, ini rumus dari energi kinetik, tolong diingat karena nanti akan berhubungan dengan energi yang selanjutnya. Oke, next. Yang kedua ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dikandung suatu benda berdasarkan tinggi rendahnya kedudukan atau posisinya. Besar energi potensial
bergantung pada massa dan ketinggiannya yang secara sistematis dapat ditulis EP sama dengan M dikali G dikali H. Oke, tadi kan kalau energi kinetik kan berdasarkan massa dan kelajuan bendanya. Kalau energi potensial itu berdasarkan massa dan ketinggian bendanya. Oke. M itu massa benda dengan satuan kilogram. G itu percepatan gravitasi bumi. Biasanya itu paling umum 10 meter per second kuadrat. Jadi G itu selalu 10 meter per second kuadrat. Dan hanya itu ketinggian benda. Ketinggian benda menggunakan satuan itu meter. Oke. EP sama dengan M dikali G dikali H. Ya, diingat lagi, G itu selalu 10 meter per second kuadrat. Oke, jadi sekarang bedanya energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik itu bergantung pada massa dan kelajuan benda tersebut. Kemudian untuk energi potensial bergantung pada massa dan ketinggian dari jatuhnya benda tersebut. Contohnya itu seperti buah kelapa yang jatuh. Oke, next. Ada yang 3, energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi dalam sebuah sistem mekanik. Hukum yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan merupakan bunyi hukum kekekalan energi mekanik. Besar energi mekanik pada setiap titiknya adalah sama. Jadi, energi mekanik itu gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Ini rumus dari energi mekanik. Rumusnya EN sama dengan EP ditambah EK. EP itu tadi kan rumusnya setengah dikali, coba balik ke energi kinetik. Oke, EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Ingat ya, EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Intinya kalau ada setengah-setengahnya itu energi kinetik. Oke, slide selanjutnya. Jika EP itu tidak ada setengahnya, jadi langsung EP itu sama dengan M dikali G kali H. Tapi kalau energi potensial itu ada G-nya. Oke, jika energi kinetik itu ada setengahnya, energi potensial itu ada G-nya. Ya, jadi energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. EP 1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Oke, ini EM itu gabungan, energi potensial itu yang ada G-nya, dan energi kinetik itu yang ada setengah-setengahnya. Intinya rumusnya yang energi kinetik itu ada setengah-setengahnya gitu. Oke, next. Kemudian ada energi panas atau kalor. Energi panas atau kalor merupakan energi yang dihasilkan dari gerakan partikel penyusun benda. Energi tersebut dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Besarnya energi yang mengalir ditentukan dari besarnya perubahan suhu, massa benda, dan kalor jenis. Oke, jadi energi panas itu mengalir dari suhu yang tinggi itu suhu yang panas, ke suhu yang rendah, ke suhu yang dingin. Dipengaruhi oleh perubahan suhu, massa benda, dan kalor jenis. Oke, yang kelima ada energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang terjadi akibat gerakan partikel yang bermuatan dalam suatu media atau konduktor. Berarti ada konduktornya. Besarnya energi listrik bergantung pada beda potensial dan jumlah muatan yang mengalir. Jadi, yang memengaruhi energi listrik adalah beda potensial, dan jumlah muatan yang mengalir. Sekali lagi, yang memengaruhi energi listrik adalah beda potensial dan jumlah muatan yang mengalir. Untuk rumusnya, W sama dengan Q kali E. W itu energi listrik dengan satuan joule, Q itu muatan yang mengalir dengan satuan coulomb, dan E adalah beda potensial listrik dengan satuan volt. W sama dengan Q dikali E. Q itu beda potensial listrik. Jadi, satuannya itu volt. Dan Q itu muatan yang mengalir, satuannya itu coulomb. Dan W itu energi listrik, yang satuannya itu joule. Oke, next.
Oke, yang keenam ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dalam reaksi kimia yang besarnya tergantung pada jenis dan jumlah reaksi serta suhu dan tekanan. Yang ketujuh ada energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang terkandung dalam inti atom. Energi nuklir akan keluar jika suatu inti berubah menjadi inti lain, yang besarnya bergantung pada jenis dan jumlah inti. Yang kedelapan, ada energi pegas. Semua benda yang lentur atau elastis memiliki energi pegas. Saat menekan, menggulung, menarik, atau merenggangkan suatu benda elastis, saat dilepaskan, maka akan kembali ke bentuk semula. Misalnya, busur, pegas, ketapel, trampolin, dan lain-lain. Yang kesembilan ada energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan dari gelombang elektromagnetik yang termasuk ke dalam energi kinetik. Energi cahaya merambat dalam bentuk gelombang yang sangat cepat hingga 300.000 km per detik. Yang ke-10 ada energi bunyi. Energi bunyi merupakan pergerakan energi melalui zat dalam gelombang. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa karena tidak memiliki atom yang mentransmisikan getaran. Energi bunyi dapat dihasilkan ketika suatu gaya menyebabkan suatu benda atau zat bergetar. Jenis-jenis energi. Berdasarkan asal energi, yang pertama ada energi primer, merupakan energi yang berasal dari sumber energi yang ditemukan di alam. Ada yang pertama air, benda yang diam memiliki energi yang disebut sebagai energi potensial, sedangkan ketika benda bergerak memiliki energi yang disebut energi potensial. Sama halnya dengan sumber energi berupa air, contohnya air terjun. Yang kedua ada angin. Angin merupakan udara yang bergerak yang dapat dijadikan sebagai sumber energi jika dikelola dengan baik. Belanda merupakan salah satu negara menjadikan angin sebagai sumber energi sehingga dikenal dengan sebutan negara kincir angin. Yang ketiga ada matahari. Matahari merupakan sumber energi panas atau kalor yang menjadi sumber cahaya terbesar di bumi. Yang kedua ada energi sekunder, merupakan energi yang diperoleh dari sumber-sumber energi primer. Di antaranya yang pertama itu ada listrik, merupakan salah satu energi yang dihasilkan dari arus listrik, umumnya dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik bisa berupa PLTS, PLTA, PLTU, dan PLTD. Yang kedua ada baterai. Energi yang disimpan dalam baterai yaitu energi kimia. Dalam penggunaannya, energi tersebut akan berubah menjadi energi listrik. Baterai dapat digunakan dalam perangkat seperti jam dinding, robot mainan, remote control, radio, kamera, bahkan mobil dan motor yang bertenaga energi. Berdasarkan ketersediaannya di alam, yang pertama ada energi terbarukan atau renewable energy. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber yang dengan cepat dapat pulih kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Sumber energi yang dapat diperbarui antara lain, yang pertama ada energi surya, merupakan energi yang dikumpulkan langsung dari cahaya matahari. Yang kedua ada energi angin, merupakan gerakan udara yang terjadi ketika naiknya udara hangat dan udara dingin yang bergegas untuk menggantinya. Yang ketiga ada energi air, merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan terus diisi oleh siklus global, penguapan, dan curah hujan. Yang keempat ada energi panas bumi, merupakan energi panas yang berasal dari perut bumi. Yang kedua ada energi tak terbarukan atau non-renewable energy. Energi tak terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber-sumber yang jumlahnya terbatas di bumi dan prosesnya tidak berkelanjutan, sehingga suatu saat sumber energinya akan habis. Tapi jika tadi energi terbarukan itu prosesnya berkelanjutan ya. Yang pertama itu ada minyak bumi, terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang tertutup oleh lapisan lumpur dan hidup pada jutaan tahun yang lalu.
Yang kedua ada gas alam yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terkubur di dalam tanah jutaan tahun yang lalu sehingga membentuk lapisan yang dinamakan material organik. Yang ketiga ada batu bara terbentuk dari material organik yang terkubur dalam lapisan tanah dalam waktu yang lama. Dan yang keempat ada nuklir merupakan energi yang terdapat di dalam inti atom. Cara menghemat energi. Cara menghemat energi bisa kalian lakukan. Yang pertama, memakai lampu yang hemat energi. Yang kedua, mematikan alat listrik yang sudah tidak digunakan. Yang ketiga, mengikuti saran penggunaan alat listrik dengan hemat. Yang keempat, memilih alat elektronik yang memiliki fitur hemat energi. Yang kelima, mematikan lampu di saat siang hari dan membuka jendela gorden. Yang keenam, mengurangi penggunaan alat listrik, menggunakan tangki penampung air, dan yang kedelapan, menggunakan alat elektronik dengan kapasitas secukupnya. Judul Praktikum GLB dan GLBB. Tujuan, memahami sifat-sifat gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB menggunakan ticker timer dan kereta dinamika. Alat dan bahan. Rel presisi, catu daya, kaki rel, ticker timer, balok bertingkat, kereta dinamika, penyambung rel, pita kertas, dan tumpakan berpenjepit. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, pasang pita kertas pada ticker timer dan hubungkan dengan kereta dinamika GLB. Yang ketiga, rangkai rel dengan ticker timer untuk lintasan GLB dan merangkai rel dengan ticker timer untuk lintasan GLBB, serta yang kelima memasang pita kertas pada ticker timer dan menghubungkan dengan kereta GLBB. Baik, selanjutnya hasil pengamatan. Hasil pengamatan GLB dan GLBB bisa diambil kesimpulan bahwa ketika jaraknya itu semakin tinggi atau semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin besar. Hasil pengamatan GLB yang pertama itu jika jaraknya 0,22, maka akan membutuhkan waktu sebesar 0,70. Yang kedua, jika jaraknya 0,20, maka waktu yang diperlukan adalah 0,60. Yang ketiga, jika jaraknya 0,18, waktu yang dibutuhkan adalah 0,50. Yang keempat, jika jaraknya 0,16, waktu yang dibutuhkan 0,40. Dan yang terakhir adalah jika waktu yang diperlukan. Jika jarak yang ditempuh adalah 0,14 dan waktu yang diperlukan adalah 0,30. Kemudian untuk hasil pengamatan GLBB juga sama. Jika jaraknya itu semakin besar, maka waktu yang ditumpukan juga semakin besar. Jika bebannya ini sama-sama 100 gram semua. Oke, ada AB, ada BC. Untuk AB dulu. AB pada nomor 1, jaraknya itu 25. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 1,60. Yang kedua untuk BC adalah jarak 60 cm. Waktu yang dibutuhkan adalah 2,54 second. Oke, coba dilihat yang nomor 5. Pada jarak AB memerlukan waktu 1,95. Jaraknya 45, waktu yang dibutuhkan 1,95. Dan BC jaraknya 40 cm dan waktu yang diperlukan itu 1,12 second. Oke, bisa dilihat jaraknya semakin besar dan waktu yang diperlukan juga semakin banyak. Sama. Kesimpulannya itu sama, GLBB dan GLB. Oke, next. Oke, dapat diambil kesimpulan. Jadi, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa gerak garis lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Dengan beban yang sama beratnya, semakin dekat jaraknya, semakin cepat pula waktu yang diperlukan. Jika gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat.
dikarenakan adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan A sama dengan T atau perlambatan A sama dengan negatif. Jadi, ciri GLBB adalah dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah semakin lama semakin cepat atau lambat. Sehingga gerakan benda dari waktu ke waktu mengalami percepatan atau perlambatan. Ini ada dokumentasi praktikumnya. Ini merupakan alat dan bahan yang digunakan, dan yang mobil berwarna merah merupakan lintasan GLB dan mobil berwarna kuning merupakan lintasan pada GLBB. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 7A. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.